Jadi ini sholat tolak bala ini bukan untuk pribadi saja, keluarga, supaya keluarga bisa dijaga dari macam-macam bahaya. Dan saya juga sudah sudah melaksanakan ketika ada ketakutan macam-macam ya, namanya hidup masing-masing. Jangan lupa di like dan di share dan juga di subscribe channel Lapis Naldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dan selamat bagi Ustaz Hasan Kaudi yang terhormat, Ustaz Bahoni yang terhormat, Haji Joko dan Bisana dan seluruh jamaah Majlis Taklim Al-Anwar dan santriawan dan santriawati, semoga mereka menjadikan anak yang soleh. Amin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya pada kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ini karena sekarang ini sudah kaitannya sudah berangsur ya, berangsur dari masa-masa kritis atau pandemi COVID. Mudah-mudahan Allah mengangkat supaya aktivitas kita ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan kita diberikan kemakmuran, dijauhkan daripada kesulitan ekonomi, dan semua cita-cita dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majlis Taklim Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materinya yaitu yang akan membahas tentang pembawakasan bulan Syawal, Cuman sebelumnya karena pengajian yang kemarin itu ada yang masih remeng-remeng. Apa remeng-remeng itu? Masih belum jelas ya. Saya berusaha supaya hukum ini memang benar-benar sesuai dengan aturan, jangan sampai kita ngambang. Yang berkaitan dengan yaitu yang membatalkan wudu, diantaranya yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kemaluan ya. Kalau kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan itu yang ketika buang air kecil kelihatan tersentuh batal dengan telapak tangan. Cuman yang berkaitan dengan batasan laki-laki, kemaluan laki-laki yang membatalkan itu apakah ininya tempat dipotongnya batang ataupun seluruh batangnya. Kebetulan saya buka-buka di kitab Bajuri, baik Bajuri, kitab Bajuri itu syarah dari penjelasan dari kitab Fathul Qorib ya, Imam Syafi'i, bahwasanya yang membatalkan itu adalah semua batangnya. Semuanya. Jadi kalau kita megang batang kemaluan kita ya dengan telapak tangan batal. Tapi kalau kita memegang tempat tumbuh daripada bulunya itu nggak batal, cuman disunahkan kita berwudu. Sekalipun nggak batal disunahkan berwudu. Itu jadi penjelasannya. Jadi jangan sampai ngambang, ada keterangan. Kemudian yang berkaitan dengan dengan kita di bulan Safar ini, kalau masalah bulan ini semuanya juga bagus ya. Cuman Allah Subhanahu wa taala menerangkan wallahu faddala ba'dukum 'ala ba'd. Allah memberikan keutamaan dari bulan setengah dengan yang lainnya, sebagian bulan dengan bulan yang lainnya. Ibaratnya bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ya sampai Syaban sampai puasa itu lebih utama. Cuman di sini saya baca di kitab Daerah itu, di situ diterangkan yang
ini secara pengalaman, bukan hadis Nabi. Dengan pengalaman, ada salah satu waqala ba'du tamkin wa ahlil kasfi. Di situ diterangkan bahwa dulu itu kan ada seorang, kalau sekarang mah waliullah, ya, waliullah, ahli kasyaf. Sekarang juga kalau dulu mah lebih apa namanya, lebih mustajab daripada ulama-ulama yang sekarang. Sekarang juga masih ada ulama yang ahli kasyaf, wali yang pondok di Madura, di Jawa, di mana juga ada itu. Ada yang disebutnya kalau kali ini mah ahli khawas, ulama khawas yang khusus, yang enggak apa namanya, pengalamannya ini enggak bisa diduga dengan apa namanya, enggak diragukan lagi lah. Iya, doanya itu dijawab. Mengetahui tentang, yaitu jadi enggak setiap saat ya, mengetahui tentang suatu barang yang gaib. Barang yang gaib itu yang tidak terpandang oleh mata. Itu diterangkan bahwa di akhir Rabu bulan Safar ini dia melihat, yaitu apa namanya, Allah menurunkan bahla 3.320.000 bahla. 320.000 bahla diturunkan. Ya, 320.000 bahla diturunkan dari langit. Itu kelihatan. Jadi dia itu memberitahu, mengasih tahu kepada masyarakat, wahai masyarakat, Allah di hari ini menurunkan 3.200 bahla. Jadi bahla itu kalau kita untuk penolak bala, ya, penolak bala, bisa hilangnya itu pertama kita sholat, keduanya berdoa, ketiganya sedekah, keempatnya puasa. Ya. Jadi oleh sebab itu kita ini mendingan hati-hati, dan juga kita ini sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, seharusnya kita itu banyak berdoa, tolak bala, ya, banyak sedekah, dan juga kita ini ada yang dianjurkan, dia memerintahkan untuk sholat tolak bala, ya, sholat tolak bala. Jadi sholat tolak bala ini usoli sunnah berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi usolinya 2 rakaat. Dari mana waktunya? Ya, dari malam ini sampai besok. Sampai besok. Karena ini termasuk Rabu akhir daripada bulan Safar. Jadi kita berhati-hati aja. Apa diharuskan? Ya kita. Kalau yang namanya kita sholat ini disebutkan sholat sunnah, dikerjakan ya. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah. Ya, tidak dikerjakan ya tidak masalah. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi usolinya berjamaah? Ya enggak, sendirian. Ya. Sudah Isya boleh, sudah Maghrib boleh, nanti malam boleh, besok enggak apa-apa, masih ada waktu. Ya. Usolinya 2 rakaat usoli sunnah bidakil bala rokaat ini lillahi ta'ala Allahu akbar. Ketika kita takbiratul ihram dalam arti saya sembahyang untuk menolak bala, ya. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Terus apa bacanya? Bacanya ini surat rakaat pertama surat Kausar. Nah, apa yang Kausar? Kausar Robi kawan har, nasanya kau daftar kandekan, tapi 17 kali. Sekali dia. Tambah surat Qul bahwa Allah Subhanahu yang ulang-ulang orangnya kerukupanaan berapa? 5 kali. Tambah lagi Qul Falaq sekali, Qul Nasi sekali. Di 2 rakaat ya rakaat. Satu salam, 2 salam, Pak. Satu salam, 2 salam. 4 rakaat itu 2 salam. 2 salam. 2 salam. Tiap rakaatnya
Fatihah sekali. Fatihah sekali, surat Kausar 17 kali, surat apa namanya Qul berapa? 5 kali, surat Qul Falaq sekali, surat Qul A'udzu birabbin nas sekali. Itu bukan untuk apa namanya tolaklah ini. Mana satu-satu? Nah, 17. Al-Fatihah sekali, terus Al-Kausar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Falaq sekali, Anas sekali. Dalam satu rakaat. Tulislah nanti lupa. Iya. 3 ayat terus 17 kali. Hah? Ya 101. Iya. 3 ayat dan 17 kali batasnya. jadi ini sholat tolak bala ini bukan untuk pribadi saja, keluarga, supaya keluarga bisa dijaga dari macam-macam bahaya. Dan saya juga sudah sudah melaksanakan ketika ada ketakutan macam-macam ya, namanya hidup masing-masing. Ya, alhamdulillah Allah memberikan pertolongan, memberikan perlindungan. Ya gitu juga. Rakaat kedua juga sama. Nanti sudah salam. Rakaat ketiga dan keempat juga sama. Fatihah, Kausar 17 kali. Terus usolinya kalau nggak bisa bahasa Arab, ya ketika takbiratul ihram itu aja kan. Setelah kalau yang udah sholat bener, takbiratul ihramnya kan lama. Allah dalam hati niat saya sholat tolak bala sunnah karena Allah. Gitu ya. Iya, iya. 4 rakaat 2 salam kan ya? Iya. Iya, tepat salam. Jadi mau dikerjakannya malam boleh, besok boleh. Malam ini bisa kapan aja, jam berapa aja. Kemudian kalau yang besok batasnya sampai asar. Biasa. Sampai asar. Kapan sempetnya kita sholat bala. Kalau dengan doa kita rakyat kecil, corona hilang. Iya. Mudah-mudahan. Iya. Jadi kita ini supaya pandemi ini mudah-mudahan cepat hilang kan Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan keselamatan hidup sampai kita itu diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkatnya kita itu kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk pembahasan daripada tolak bala Rabu Wakasan di bulan Syawal. Karena saya juga ini dulu kalau masih muda karena banyak problem hidup karena ya namanya kita itu pengen hidup istilahnya selamat, hasil tujuan. Ya sering mendapetin yang tua-tua, kiai, terus para dulu itu sering nyamperin ke sana sini. Apa kali yang tua-tua itu? Ya yang tua, bukan masalah apanya, pengalamannya yang perlu kita diambil. Ada yang dia itu istilahnya sekolahnya nggak seberapa tapi berhasil. Terus komunikasi ya. Itu diantaranya ya dia itu di bulan Syawal ini sama jamaah pengajian itu mengadakan sholat tolak bala juga di bulan Syawal. Yang juga ya ada yang ditanyakan saya itu yang pernah masalah istikharah. Yang istikharah itu tidak bisa ditembus dengan nalar ya. Ditanyain sama dia, diterangkan kamu itu bakalnya tapi dijalankan sampai tua kayak gini memang ketemu. Jadi perjalanan hidup manusia itu masing-masing nggak sama ya. Saya bisa dengan kesan pun ya nggak sama, tapi yang dialami untuk diri saya itu waktu istikharah masih muda itu kan ditanya sama dia, oh gitu. Tapi tahun-tahunnya enggak enggak dijelaskan, cuman yang yang bakal dialami itu udah ketemu. Itu kan satu pengalaman bagi dia, pengalaman kan kita nggak tahu
masyarakat. Ahli kasyaf itu suatu yang apa namanya? Dekat dengan Allah lah gitu. Ya, barang yang gaib. Karena apa? Nabi Ibrahim juga itu di antaranya Khalilullah ya. Wa nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Kami memperlihatkan ke Nabi Ibrahim, tapi kan kalau kita mah nggak bisa. Malakutas samawati wal ardh, yaitu keindahan, keanehan, malakut itu keanehan langit dan bumi. Di antaranya kepada Nabi Ibrahim itu diperlihatkan kursi tahu Nabi Ibrahim itu kan apa namanya? Kalau kita tidak tahu, kalau Nabi itu tahu, ya tahu pada barang gaib. Ya seperti mana? Seperti waktu Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan. Nabi pulang dari Mi'raj, dari turun dari langit sampai ke Mekah. Dia menceritakan saya sudah Isra, barusan pulang dari Isra dari Baitul Maqdis. Kan secara nalar orang-orang Arab itu nggak percaya, masa iya dari Mekah ke mana ke Baitul nggak masuk akal dari Mekah ke Baitul Maqdis segitu jauhnya. Kalau berjalan itu berapa bulan misalnya itu, atau unta 2 bulan jauhnya. Dia ngaku-ngaku 1 malam nyampe, sudah pulang lagi ke sini. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Itu kan dites oleh orang Mekah. Betul kamu sampai ke Baitul Maqdis? Betul. Coba sekarang, ada berapa pintu Baitul Maqdis? Kan bingung kalau yang nggak tahu, bingung orang. Di Mekah disuruh ditanyain Baitul Maqdis, kan Nabi mah kan belum pernah ke sana, cuma waktu itu aja. Waktu Nabi ke Baitul Maqdis nggak ngitung itu, sekalipun masuk ke Baitul Maqdis nggak ngitung pintunya berapa enggak. Tetapi kan dengan kekuasaan Allah, ini Baitul Maqdis itu dibawa oleh malaikat gambarnya, ya dihadapin. Orang lain nggak ngelihat, tapi Nabi ngelihat. Di itu boleh. Pintunya ada sekian, jenderannya ada sekian gitu. Benar. Sehingga orang-orang Mekah itu orang jahil waktu itu cengang. Itu namanya ahli kasyaf. Ahli kasyaf itu artinya mengetahui kepada sesuatu yang barang yang gaib yang orang lain tidak tahu. Jadi yang intinya sholat tolak bala ini kalau riwayat dari Nabi ini nggak ada, cuman kalau kita menghadapi sesuatu bakal musibah segala macam-macam, kita itu dianjurkan sholat tolak bala ini bacaannya, karena saya juga pernah mengerjakan itu. Nanti ada diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus Rebo Wakasan gitu, nggak Kemis Wakasan itu memang ada istimewanya hari Rabu. Apa? Kenapa mesti Rebo Wakasan, nggak ada Kemis Wakasan? Enggak, karena waktu dulu itu, waktu turun bahla itu di Rebo terakhir di bulan Di hari Syawal. Rebo itu memang turunnya Jadi waktu setiap itu. tahun, Pasti intip pas kelihatan hari Rebo. setiap tahun Allah menurunkan bahla 3.200 bahla, yaitu di akhir Rabu bulan Syawal tiap tahun. Jadi supaya kita itu selamat daripada bahla-bahla ini, sebaiknya kita itu sedia payung sebelum hujan. Baik, ini Pak Osman. Jadi mungkin nanti ada informasi yang kita terima, ada yang 3.200, ada lagi mungkin yang berapa tadi? 360.000 bala rencana diturunkan. Nah itu mungkin yang intinya adalah banyak aja Allah akan menurunkan bala di Rebo Wakasan. Oleh karena itu antisipasinya dengan sholat tolak bala, ya sodako, ya doa sebisa kita. Bapak dan saudara, mungkin besok batas Rebo ini mungkin kalau agama itu apa namanya, hitungan Hijriah ini perubahannya itu di asar ya. Ya. Kalau
Masehi jam 12 malam. Jam 12 malam nanti masih Rebo. Jam 12 malam lewat 1 menit sudah hari ini masih hari Selasa. Ya. Hari ini masih Selasa. Nanti jam 12 lewat 1 menit sudah hari Rabu. Yang kedua, sholat tolak bala. Ya. Mungkin tadi masih ingat 4 rakaat 2 salam ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi sama tiap rakaatnya baca Fatihah yang pertama, yang kedua apa? Al-Kausar berapa kali? 17. Al-Ikhlas berapa kali? Falak 1 kali. Anas. Untuk santri besok pertanyaan itu. Ya, doanya habis sholat itu ya doa apa yang kita bisa. Ya Allah, hindarkan bala dan bencana khususnya keluarga saya, umumnya umat Islam atau bangsa Indonesia, terserah. Pakai bahasa kita saja. Syukur kalau bisa ngawalinnya pakai sholawat, akhirnya pakai sholawat. Itu saja barangkali, teman-teman. Barangkali tinggal doa tolak bala ini. Sana udah siap. Sekarang, cepat sekarang kita tolak bala. Iya. Iya. Ya gara-gara Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabat Rasulullah sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana bi jami'il hajat ya ajil bidak bala wa liqabul hajat wa tasma qasul dunya wa tarqana jami'il hajat Amin Allah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ya basit ya basit ya basit wa ya basit qadna syasha ya rusab asud subhan dari qanwasa min kuliyatin qadza min dzalika Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih taubatan la yamliku nafsun dharra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim wa tanfa'u bil qur'an wa tuqwa bil hawa'i wa tunalu bil ghaibi wa tusnu khawatim wa istasqal wa ma huwa bil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arfa'na minal bala wal makrah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bi kalimatillah tammati kulliha min narrihil ahmar wa min da'il akbar fi anfusina wa damina wa lahmina wa 'azmina wa julubina wa urufina subhanaka idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya nabi ya man balagh bi jatika jami'ul khalqika ya masih ya mujammil ya mujammil ya mutafaqqir ya mu'min ya mu'min ya man la ilaha illa anta irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sirr hasan wa ahmid wa bihi wa ummi wa bihi inna syarra hadhihi lailah wa yawmil qad wa ma yanzilu fihi ya kafir muhammad ya dafil bar
baliyat. Fasyafikumullah wa sami'un alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahu ahsinna min jahdil bala min juhdil bala wa darki syuqa wa su'il qada wa syamatatil mala wa matal qur'ati wa min syarri wal balsan wal huma wal baras wal juga wal asqa wa min jamil amwali bi rahmat wa ya marwahim. Allah maksud alimna bala wa ala syukur. Allah masfa'na minal bala wa la ba'ala ta'ala. Allah masfa'na minal bala wa la ba'ala mala yasrufu awal di baladina hadha Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar Subhana khairil khulqi Muhammad wa ala alihi wasallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ya na'budu wa nasta'in Amin.